Selamat datang di Saling Silang Pandangan. Hari ini kita berhadapan dengan sebuah dilema yang sangat besar yang terinspirasi dari pemikiran astrofisikawan Neil deGrasse Tyson. Saat planet kita menghadapi begitu banyak krisis iklim, pandemi, ketidakstabilan sosial, apakah benar kita justru harus memalingkan pandangan dan sumber daya kita ke bintang? Ini bukan sekedar pertanyaan soal anggaran, tapi ini tentang visi masa depan umat manusia. Saya percaya dan akan berargumen bahwa penjelajahan kosmos bukan lagi kemewahan, melainkan sebuah keharusan mutlak bagi kelangsungan hidup dan kemajuan kita jangka panjang. Dan saya akan berargumen sebaliknya, bahwa memimpikan bintang-bintang saat rumah kita sendiri sedang, ya bisa dibilang terbakar, itu bukan hanya sebuah kelalaian, tapi sebuah langkah yang gegabah dan berbahaya. Ini menunjukkan prioritas yang salah di saat-saat paling genting dalam sejarah kita. Baiklah, mari kita mulai dari argumen inti Tyson ya. Ia mengajak kita membayangkan sebuah skenario 20.000 tahun lalu. Jadi, ada sekelompok manusia gua, anak-anak mudanya ini kan penuh rasa ingin tahu. Mereka ingin melihat apa yang ada di balik cakrawala. Ada apa di seberang lembah? Ada buah apa di puncak gunung itu? Tapi para tetua melarang keras. Mereka bilang, jangan kemana-mana. Kita punya banyak masalah di dalam gua ini. Api unggunnya harus dijaga, kita harus berburu, ada beruang di luar. Pola pikir selesaikan masalah di sini dulu ini, menurut Tyson adalah resep untuk stagnasi. Menolak eksplorasi berarti menolak DNA kita sebagai penjelajah, dan yang lebih penting, menolak kemungkinan menemukan solusi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tyson juga menekankan betapa arogannya kalau kita berpikir bahwa semua jawaban atas semua masalah kemanusiaan hanya ada di planet mungil ini. Alam semesta begitu luas. Pada akhirnya, tujuannya bukan untuk lari dari bumi. Tyson sangat jelas soal ini. Tujuannya adalah membangun infrastruktur di luar angkasa, menambang asteroid, membangun panel surya raksasa untuk menyelamatkan bumi. Jadi ini bukan pilihan bumi atau luar angkasa, ini lebih ke bumi melalui luar angkasa. Saya sangat mengapresiasi keindahan analogi itu, dan saya setuju bahwa dorongan untuk menjelajah itu ada dalam diri kita. Tapi, menurut saya, analogi itu punya satu kelemahan yang cukup fatal, skala masalahnya. Masalah gua yang digambarkan itu adalah masalah sehari-hari, sementara masalah gua kita saat ini sifatnya eksistensial. Kita bicara tentang kemungkinan runtuhnya ekosistem global. Ironisnya, argumen terkuat yang menentang pandangan ini justru datang dari ketakutan Tyson sendiri. Ia pernah berkata, dan ini sangat membekas bagi saya. Saya takut spesies kita kekurangan kebijaksanaan untuk menjadi gembala atas kekuatan kita terhadap alam. Apa bukti yang lebih nyata dari kurangnya kebijaksanaan itu selain menghabiskan triliunan dolar untuk mendirikan koloni di Mars, sementara lautan kita dipenuhi plastik dan lapisan es kita mencair? Sumber daya kita, uang, waktu, dan yang paling berharga, otak-otak terbaik di generasi kita, itu sangat terbatas. Setiap pikiran jenius yang menghabiskan karirnya merancang roket untuk ke Mars adalah pikiran jenius yang tidak bekerja untuk teknologi penangkapan karbon, atau distribusi vaksin yang adil, atau sistem pertanian yang tahan kekeringan. Prioritas kita seharusnya jelas, yaitu membereskan rumah kita sendiri dulu. Saya mengerti arah pemikiran Anda, tapi saya rasa ada sudut pandang lain yang terlewat. Anda melihatnya sebagai pengalihan sumber daya, sementara saya melihatnya sebagai investasi paling fundamental yang bisa kita lakukan. Anda bilang kita harus fokus pada teknologi penangkapan karbon atau sistem daur ulang air. Tapi dari mana teknologi-teknologi itu seringkali berasal? Dari tuntutan ekstrim lingkungan luar angkasa. Untuk menjaga astronot tetap hidup di stasiun luar angkasa, kita harus menciptakan sistem daur ulang air dan udara dengan efisiensi nyaris 100%. Untuk menanam makanan di Mars, kita harus mengembangkan teknik hidroponik dan aeroponik yang menggunakan air dan energi minimal. Ini bukan pengalihan sumber daya. Ini adalah laboratorium inovasi dengan taruhan tertinggi. Mengatakan kita harus menyelesaikan semua masalah di sini dulu, itu sebuah jebakan logika. Karena bisa jadi, solusi untuk masalah di sini justru terkunci di tantangan yang ada di luar sana. Oke. Itu argumen teknologi turunan atau spin-off teknologi yang klasik, ya. Dan memang kedengarannya bagus di atas kertas. Tapi mari kita bedah lebih dalam deh. Apakah itu cara yang paling efisien sih? Kalau kita butuh sistem pemurnian air yang lebih baik untuk desa-desa yang kekeringan di bumi, apa masuk akal untuk menghabiskan miliaran dolar mengirim misi ke Mars dengan harapan ada teknologi yang bisa menetes ke bawah?
Atau bukankah lebih logis, lebih cepat, dan lebih murah untuk langsung mendanai para ilmuwan dan insinyur untuk fokus pada masalah pemurnian air itu sendiri? Argumen Anda ini terasa kayak kita ingin membuat roti, tapi alih-alih membangun oven, kita malah membangun pabrik mobil dengan harapan panas dari mesinnya bisa memanggang adonan kita. Ini jalan memutar yang sangat mahal dan tidak pasti. Janji solusi kosmik di masa depan adalah sebuah kemewahan, sementara jutaan nyawa di bumi menghadapi krisis yang nyata hari ini. Kita belum membuktikan kita bisa mengelola satu planet ini. Pikiran bahwa dengan membagi fokus kita ke planet lain, kita akan tiba-tiba jadi lebih bijaksana, bagi saya itu sulit diterima. Tadi bukankah kebijaksanaan itu juga datang dari perspektif kan? Nah, disinilah saya rasa argumen Tyson menjadi begitu kuat bahkan, nyaris puitis. Ia sering sekali mengingatkan kita bahwa kita secara harfiah terbuat dari debu bintang. Setiap atom karbon, nitrogen, oksigen dalam tubuh kita ditempa di dalam inti bintang yang masif, yang kemudian meledak dan menyebarkan unsur-unsur itu ke seluruh galaksi. Ini bukan sekedar fakta ilmiah yang keren loh, ini adalah sebuah kesadaran yang mengubah segalanya. Ketika kita benar-benar meresapi bahwa kita adalah cara alam semesta untuk mengenal dirinya sendiri, pertikaian kecil di bumi, perang, politik, perselisihan, terasa begitu remeh. Visi dan inspirasi kosmik inilah yang mendorong kita melampaui batas-batas kita. Ini yang menyatukan umat manusia dalam sebuah tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Tanpa visi yang lebih agung dari sekedar memperbaiki gua, kita berisiko kehilangan semangat, dan alasan mengapa kita berjuang untuk menyelamatkan peradaban ini. Tunggu, saya setuju sepenuhnya bahwa itu adalah konsep yang indah dan menggugah pikiran. Tapi, disinilah letak perbedaannya. Bagi saya, itu adalah sebuah kemewahan filosofis saat fondasi rumah kita sedang retak. Tyson, sebagai seorang ilmuwan, juga sangat gamblang tentang realitas fisika yang brutal. Ia menjelaskan kematian dengan sangat sederhana. Metabolisme kita berhenti, dan molekul-molekul kita dikembalikan ke ekosistem. Anda dikembalikan ke lingkaran kehidupan. Tanggung jawab kita yang paling utama, yang paling mendasar, adalah pada ekosistem fisik yang nyata ini. Lingkaran kehidupan di bumi. Itu bukan konsep abstrak, itu adalah realitas biologis yang memberikan kita napas, air, dan makanan. Kalau kita gagal di sini, kalau kita membiarkan lingkaran kehidupan ini rusak secara permanen, maka pengetahuan bahwa kita terbuat dari debu bintang menjadi tidak relevan sama sekali. Mengapa? Ya karena tidak akan ada lagi yang tersisa untuk mengetahuinya. Inspirasi kosmik tidak ada artinya bagi spesies yang sudah punah. Kita harus fokus pada perangkat keras ekologis kita sebelum berfilosofat tentang perangkat lunak kosmik kita. Nah, disitulah saya melihatnya berbeda. Anda berbicara tentang kepunahan, dan ini membawa kita pada argumen terkuat Tyson untuk program luar angkasa. Ini bukan lagi soal inspirasi atau teknologi turunan. Ini soal kelangsungan hidup yang paling dasar, pertahanan planet. Ia pernah berkata, "Saya tidak ingin menjadi bahan tertawaan galaksi, menjadi satu-satunya spesies yang punah karena asteroid, padahal kita juga memiliki program luar angkasa." Ini ancaman yang nyata. Kita tahu asteroid besar pernah memusnahkan dinosaurus. Kita tahu itu hanya masalah waktu sebelum hal serupa terjadi lagi. Satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah dengan kemampuan kita mendeteksi dan membelokkan objek-objek tersebut di luar angkasa. Ini membuktikan secara tak terbantahkan bahwa nasib kita di bumi terikat erat dengan kemampuan kita di luar angkasa. Ini bukan lagi kemewahan, ini adalah polis asuransi paling penting yang pernah ada untuk spesies kita. Tepat sekali. Anda baru saja sampai pada satu-satunya argumen untuk program luar angkasa yang bisa saya setujui 100%. Dan poin ini justru memperkuat seluruh argumen saya, bukan melemahkannya. Kalau pembenaran yang paling kuat, paling logis, dan tak terbantahkan untuk program luar angkasa adalah pertahanan planet, maka seluruh fokus kita seharusnya ada di sana. Proyek-proyek yang 100% bertujuan untuk memperbaiki dan melindungi bumi dari ancaman eksternal, inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama. Bukan misi fantastis untuk membangun kota di bawah kubah kaca di Mars, bukan penjelajahan galaksi yang tak berujung untuk memuaskan rasa ingin tahu kita. Energi kita, sumber daya kita, pikiran-pikiran jenius kita seharusnya diarahkan pada tujuan yang sangat konkret ini. Memetakan setiap asteroid berbahaya dan mengembangkan teknologi untuk membelokkannya. Itu adalah penggunaan program luar angkasa yang bertanggung jawab dan bijaksana. Sisanya, untuk saat ini, adalah gangguan mahal dari tugas kita yang paling mendesak.
Tapi apa Anda tidak melihat bahwa kedua hal itu tidak bisa dipisahkan? Teknologi untuk mendeteksi dan membelokkan asteroid, propulsi canggih, teleskop ultrasensitif, sistem navigasi otonom, dari mana semua itu datang? Itu adalah produk sampingan dari ambisi yang lebih besar. Misi ke Pluto, teleskop James Webb yang melihat hingga ke awal alam semesta, bahkan rencana ke Mars. Semua itu mendorong batas teknologi yang kemudian bisa kita adaptasi untuk pertahanan planet. Kalau kita hanya fokus pada satu masalah sempit, kita tidak akan pernah mengembangkan perangkat serbaguna yang kita butuhkan untuk menyelesaikannya. Kita tidak akan membangun jalan raya antar planet hanya untuk memasang satu rambu lalu lintas. Kita membangun jalan raya itu karena kita ingin pergi ke suatu tempat. Dan sebagai hasilnya, kita bisa mengatur lalu lintasnya. Itu adalah asumsi yang menurut saya cukup berbahaya. Asumsi bahwa inovasi hanya bisa datang dari proyek-proyek raksasa yang tidak terfokus. Sejarah justru menunjukkan sebaliknya. Proyek Manhattan tidak bertujuan menjelajahi fisika partikel secara umum. Tujuannya sangat spesifik, dan mereka mencapainya dengan sumber daya yang terarah. Kita bisa melakukan hal yang sama untuk pertahanan planet, menciptakan sebuah program yang terfokus dengan tujuan yang jelas, melindungi bumi. Itu akan jauh lebih efisien, lebih cepat, dan tidak akan menguras sumber daya kita untuk fantasi kolonisasi yang mungkin tidak akan pernah terwujud. Sementara masalah nyata di bumi semakin menumpuk. Kebijaksanaan sejati adalah tentang fokus, tentang memilih pertempuran yang paling penting untuk dimenangkan. Dan saat ini, pertempuran itu ada di sini. Pada akhirnya, bagi saya, perdebatan ini kembali ke analogi manusia gua. Kita tidak bisa memisahkan antara keinginan untuk bertahan hidup dengan dorongan untuk menjelajah. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Dengan hanya fokus pada masalah di dalam gua, kita mungkin bisa bertahan untuk 1 atau 2 generasi lagi, tapi kita kehilangan kesempatan untuk menemukan dunia baru yang lebih baik. Dengan melihat keluar, kita tidak hanya mendapatkan perspektif dan inspirasi, tapi juga perangkat nyata, termasuk polis asuransi melawan asteroid, yang memastikan akan selalu ada gua untuk kita tinggali. Dan bagi saya, kebijaksanaan sejati jenis kebijaksanaan yang dikhawatirkan Tyson tidak kita miliki terletak pada pengakuan akan prioritas dan tanggung jawab. Tanggung jawab pertama kita adalah pada ekosistem yang rapuh ini, satu-satunya tempat di alam semesta yang kita tahu bisa menopang kehidupan kita. Dorongan untuk menjelajah itu mulia, saya akui, tapi hingga kita membuktikan diri sebagai pengelola yang cakap atas planet kita sendiri, dengan mengatasi krisis yang kita ciptakan dengan tangan kita sendiri, ambisi kosmik yang agung tetaplah sebuah fantasi yang berpotensi membahayakan. Ketegangan antara kedua pandangan ini ya, antara melihat ke dalam dan melihat keluar, mungkin adalah dilema utama manusia di abad ke-21. Pemikiran Neil deGrasse Tyson tidak memberi kita jawaban yang mudah, tapi justru memaksa kita untuk bergulat dengan pertanyaan ini. Di manakah seharusnya fokus kita? Pada bintang yang jauh atau pada bumi yang ada di bawah kaki kita? Mungkin jawabannya adalah keduanya, dengan cara yang lebih bijaksana dari yang kita lakukan sekarang.